Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami berjudul analisis kadar logam kadmium, mangan, dan seng dalam air limbah secara ICP-OIS. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Pambudi Adi Sukma, yang kedua ada Rara Zalfa, 3 Evi Wulandari, 4 Nazwa Alia, 5 Syafitri Anggraini, 6 Veronica Melati, 7 Teresia Sisilia, dan juga yang ke-8 Raffi. Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak luput dari kemajuan berbagai sektor yang telah mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Aktivitas industri tekstil menjadi salah satu penyumbang kontaminan utama terhadap permasalahan air. Kandungan limbah air yang terdiri dari limbah organik dan anorganik seperti CD, MN, dan juga ZN sangat berbahaya karena menyebabkan keracunan pada ikan dan biota air lainnya. Logam berat menjadi berbahaya karena tidak dapat didegradasi oleh tubuh dan yang memiliki sifat toksisitas yang tinggi. Oleh karena itu, kadar logam berat CD, Mn, dan juga Zn yang terkandung dalam air limbah harus ditetapkan dan juga dibandingkan dengan nilai baku mutu. Selanjutnya, pada metode penelitian, berikut ini merupakan daftar alat dan bahan yang digunakan. Alat utama yang digunakan adalah spektrometer emisi inductively coupled plasma, optical emission spectrometry, ICP-OIS, Agilent Technologies 5110. Alat penunjang yang digunakan antara lain batang pengaduk, botol semprot, bulb, gelas kimia 250 dan 500 ml, hot plate, kaca arloji, kertas saring Wattmann nomor 41, labu ukur 100 dan 2000 ml, pipet mor 10 ml, pipet tetes 5 ml, dan pipet volume. Bahan yang digunakan diantaranya CRM, larutan induk standar campuran CDMN dan ZN 1000 mg per liter, asam klorida 37%, asam nitrat 65%, asam klorida 1:1, air bebas mineral, dan argon ultra high purity. Selanjutnya, ada prosedur. Yang pertama, pembuatan larutan pengencer 10%. Asam nitrat 65% dimasukkan sebanyak 308 ml ke dalam labu ukur, kemudian ditera dengan air bebas mineral dan dihomogenkan. Larutan pengencer 10% ini digunakan untuk preparasi uji presisi sampel, uji akurasi CRM, dan pembuatan deret standar logam CD, Mn, dan Zn. Yang kedua, pembuatan larutan asam klorida 1:1. Asam klorida 65% dimasukkan sebanyak 200 ml ke dalam gelas kimia yang berisi 100 ml air bebas mineral. Larutan tersebut diencerkan sampai volume 400 ml dan dihomogenkan. Selanjutnya prosedur ketiga, pembuatan larutan standar campuran CDMN dan ZN, di mana larutan standar campuran 1000 mg per liter dipipet sebanyak 10 ml ke dalam labu ukur 100 ml, lalu ditera dengan larutan pengencer 10% dan dihomogenkan. Yang keempat, pembuatan larutan standar campuran CD, Mg, dan Zn 1 mg per liter. Larutan standar multi-elemen 100 mg per liter dipipet sebanyak 1 ml ke labu ukur 100 ml, lalu ditera dengan larutan pengencer 10% dan dihomogenkan. Kemudian yang kelima, pembuatan deret standar logam CD, Mn, dan Zn dari larutan standar campuran CD, Mn, dan Zn. Larutan ini diencerkan sesuai tingkat konsentrasi yang tertera pada tabel berikut. Untuk setiap tingkat konsentrasi, dipipet larutan standar campuran CD, Mn, dan Zn ke labu ukur 100 ml sesuai pada tabel, kemudian diencerkan dengan larutan pengencer 10% dan dihomogenkan. Dilanjutkan dengan pengukuran larutan deret standar menggunakan ICP-OIS. Yang keenam, pembuatan larutan sampel uji presisi. Sampel air limbah dimasukkan sebanyak 100 ml ke gelas kimia 250 ml, lalu ditambahkan asam nitrat 65% sebanyak 3 ml. Kemudian gelas kimia berisi sampel diletakkan di penaas air, lalu diuapkan sampai volume kurang dari 5 ml. Kemudian didinginkan pada suhu ruang, selanjutnya ditambah asam klorida 37% sebanyak 5 ml dan dipanaskan kembali sampai tidak terbentuk uap kuning gas NO2. Sampel yang telah dipanaskan kemudian didinginkan pada suhu ruang dan ditambahkan 10 ml asam klorida 1:1. Dan kemudian ditambahkan air bebas mineral 15 ml dan dipanaskan kembali selama 15 menit. Lalu didinginkan pada suhu ruang
Setelah itu dibilas dengan air bebas mineral di dinding gelas kimianya, lalu disaring sampel dalam labu ukur 100 ml. Kemudian ditambahkan air bebas mineral hingga tanda tera. Baik, untuk prosedur selanjutnya yaitu pembuatan larutan blanko sampel, di mana sebanyak 100 ml air bebas mineral dimasukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian dilakukan prosedur serupa dengan pembuatan sampel uji presisi yang mana tidak ada penambahan sampel. Kemudian untuk preparasi larutan CRM uji akurasi, sebanyak 5 ml larutan tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml. Kemudian larutan diteram menggunakan larutan pengencer 10% dan dihomogenkan. Untuk selanjutnya, yaitu pengondisian sistem ICP-OIS untuk mengukur kadmium, mangan, serta zinc. Pengondisian ini penting dilakukan untuk mencegah permasalahan pada alat yang akan digunakan, sehingga didapatkan hasil yang sesuai. Berikut merupakan kondisi alat yang diperlukan untuk pengukuran berdasarkan acuan dari Manual Book ICP-OIS pada tahun 2019. Prosedur selanjutnya yaitu pengujian linearitas, di mana deret standar logam CD, Mn, dan Zn dengan variasi konsentrasi tersebut dilakukan pengukuran menggunakan ICP-OIS dengan panjang gelombang masing-masing unsur. Pengujian ini dilakukan sebanyak 2 kali dan didapatkan hasil. Kemudian untuk pengujian presisi larutan sampel dan pengukuran blanko, di mana uji presisi dilakukan terhadap sampel air limbah yang telah dipreparasi sebelumnya. Larutan sampel uji presisi dan blanko dimasukkan ke dalam vial dan diukur intensitasnya menggunakan ICP-OIS pada panjang gelombang masing-masing unsur. Uji presisi dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Kemudian untuk pengajuan akurasi, dilakukan pengukuran terhadap CRM menggunakan ICP-OIS pada panjang gelombang masing-masing unsur dan dilakukan sebanyak 2 kali dan didapatkan hasil, di mana syarat keberterimaannya untuk uji akurasi ini yaitu sekitar 90-110%. Dan prosedur terakhir yaitu penetapan kadar logam, di mana larutan uji sampel air limbah yang telah dibuat 2 kali pengulangan diukur menggunakan ICP-OIS pada panjang gelombang masing-masing unsur, di mana data yang dihasilkan dari pengukuran intensitas analit dalam air limbah dihitung nilai kadar logam kadmium, mangan, serta Zn-nya dalam satuan miligram per liter. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan di mana tujuan dari penetapan kadar logam kadmium, mangan, dan seng ini dikarenakan banyaknya air limbah industri yang dibuang secara sengaja ke badan air tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan terganggunya keseimbangan hidup, sehingga diperlukan penetapan kadar logam kadmium, mangan, dan zinc dalam air limbah industri menggunakan ICP-OIS mengacu pada SNI 6989.82.2 2018. Selanjutnya, prinsip yang digunakan dalam penghitungan ini adalah atomisasi suatu elemen logam, sehingga logam tersebut akan memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu yang kemudian dapat diukur, di mana logam yang diuji akan mengalami eksitasi, dan logam yang berada dalam keadaan tereksitasi memiliki kestabilan yang rendah, sehingga akan kembali pada keadaan dasarnya, dan saat logam kembali ke keadaan dasar akan terpancarkan suatu energi yang dapat diukur secara kuantitatif oleh detektor. Di sini digunakan 6 sampel air limbah untuk penetapan kadar kadmium, mangan, dan zinc menggunakan ICP-OIS dan diperoleh hasil analisis dalam satuan miligram per liter sebagai nilai kuantitatif cemaran kadmium, mangan, dan zinc. Dan dibandingkan dengan klasifikasi baku mutu dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Berikut adalah data-data yang diperoleh. Baik, untuk kurva kalibrasi dari logam kadmium, mangan, dan seng dapat kita lihat bersama-sama pada layar. Kurva kalibrasi sendiri ini digunakan untuk memperoleh informasi kuantitatif suatu unsur di dalam sampel menggunakan plot intensitas emisi terhadap konsentrasi. Untuk pengujiannya sendiri, ini dilakukan dengan cara mengukur respon logam, kadmium, mangan, dan juga seng ini berdasarkan 6 deret standar dari konsentrasi rendah hingga konsentrasi tinggi seperti yang tertera pada kurva yang ada di bawah ini. Kemudian terdapat juga linearitas yang merupakan suatu metode untuk mengukur seberapa baik kurva kalibrasi yang menghubungkan antara respon intensitas
dengan konsentrasi yang ditunjukkan melalui nilai koefisien korelasi atau R, yang mana nilainya itu positif dan mendekati 1. Kemudian untuk dari hasil kurva kalibrasi ini, dapat kita lihat sama-sama nilai persamaan regresi linearnya yang diperoleh yaitu sebagai berikut, di mana Y untuk CD adalah sama dengan 77,04 plus 29837,12 X, dan seterusnya untuk logam MN dan ZN. Selain dari nilai Y, dapat diperoleh juga nilai intercept, yaitu contohnya pada logam ZN atau CD, interceptnya itu adalah sebesar 77,04 konsentrasi per second, yang menunjukkan bahwa ketika konsentrasi kadmium itu 0 mg per liter, maka intensitas yang dihasilkan adalah sebesar 77,04 konsentrasi per second. Kemudian dapat diperoleh juga informasi nilai slope yang diperoleh yaitu 2987,12 C per S, yang menunjukkan jika konsentrasi kadmium naik satu satuan konsentrasi, maka nilai intensitas ini akan naik sebesar 29.837,12 kali konsentrasi. Selanjutnya adalah dapat kita ketahui juga nilai R kuadrat atau koefisien determinasi, yaitu sebesar 0,9997, yang menyatakan besarnya kontribusi konsentrasi terhadap keragaman intensitas adalah sebesar 99,97%. Next. Baik, selanjutnya yaitu penetapan kadar logam kadmium, mangan, dan seng dalam air limbah mengacu pada SNI 6989.82.2018. Penetapan kadar logam kadmium dalam air limbah dilakukan dengan proses destruksi basah, yaitu perombakan sampel dengan asam-asam kuat, baik tunggal maupun campuran, yang kemudian dioksidasi menggunakan zat oksidator sehingga menghasilkan logam anorganik bebas yang dapat diukur. Pengukuran kadar logam kadmium dalam air limbah menggunakan alat ICP-OIS yang dibaca pada panjang gelombang 226,5 nanometer, untuk logam mangan pada panjang gelombang 257,61 nanometer, dan untuk logam seng pada panjang gelombang 213,86 nanometer. Pembacaan yang dilakukan pada masing-masing panjang gelombang tersebut akan menghasilkan nilai intensitas yang kemudian disubstitusikan dengan Y pada persamaan regresi yang sudah diketahui untuk memperoleh kadar logam kadmium, mangan, dan seng yang dapat dilihat pada tabel yang tertera pada layar. Berdasarkan hasil analisa kadar logam kadmium, mangan, dan seng pada keseluruhan sampel air limbah yang dianalisis telah memenuhi syarat baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, sehingga tidak memerlukan tindakan perbaikan dan air limbah yang dibuang tidak membahayakan lingkungan. Kadar logam kadmium yang tidak memenuhi regulasi dapat berbahaya dan toksik jika tetap dialirkan ke lingkungan, dan konsentrasi yang melebihi ambang batas dapat mengganggu homeostatis pada organisme akuatik. Kadar logam mangan yang tidak memenuhi regulasi dapat berbahaya jika tetap dialirkan ke lingkungan. Eksposur yang tinggi terhadap mangan yang berasal dari air minum berasosiasi dengan peningkatan kelainan intelektual dan menurunkan IQ pada anak. Untuk kadar logam seng yang tidak memenuhi regulasi dapat berbahaya jika tetap dialirkan ke lingkungan dalam kadar yang tinggi, dapat menyebabkan anemia defisiensi besi dan neutropenia pada manusia. Next. Berikutnya merupakan hasil pengendalian mutu logam kadmium, mangan, dan seng. Yang pertama adalah uji presisi dengan syarat keberterimaannya dinyatakan dengan nilai persen RPD atau relative percent difference kurang dari 10% mengacu pada Standar Nasional Indonesia 6989/82 tahun 2018. Dari hasil diperoleh untuk persen RPD logam CD adalah 2,01%, untuk logam MN 5,21%, dan logam ZN 2,58%. Presentasi RPD yang diperoleh untuk logam CD, MN, dan ZN dalam sampel air limbah diperoleh adalah kurang dari 10%, sehingga
memenuhi syarat keberterimaan untuk uji presisi. Kemudian yang kedua adalah uji akurasi dengan syarat keberterimaan dinyatakan dengan persen perolehan kembali atau persen recovery dengan rentang 90 sampai 110% mengacu pada SNI 698982 tahun 2018 dengan hasil persen recovery untuk logam CD adalah 100,98%, untuk logam MN 100% dan logam ZN 99,99%. Hasil presentasi recovery dari logam CD, MN, dan ZN ini memenuhi syarat keberterimaan dengan hasil persen recovery-nya dalam rentang 90 sampai 110%. Selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil penetapan kadar logam CD, MN, dan ZN yang pada air limbah secara ICP-OIS yang terdapat pada layar, disimpulkan bahwa kadar logam CD, MN, ZN pada setiap sampel air limbah memenuhi klasifikasi baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada jurnal ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.